Coba share screen dulu. Gue coba share screen dulu. Ya. Oke, muncul semua di layar teman-teman semua slide PowerPoint gue. Kalau muncul bisa kasih reaction-nya, jempol atau tepuk tangan. Oke, muncul ya. Siap. Oke, siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue akan segera mulai. Hopefully mungkin ini materinya antara 45 menit sampai 1 jam ke depan ya. Dan satu hal ya, sebenarnya ini materi jujur ya, khusus gue bikin untuk alumni gathering kemarin ya, untuk semua menti yang sudah ikut di private class value investing. Cuman gue pikir ya udah, karena teman-teman gue anggap spesial juga ya, karena beberapa udah ikutin gue cukup lama, ada yang sudah baca dan praktek ebook 1-2. Jadi gue pikir ya udah deh, khusus materi ini selain gue kemarin udah bagiin ke menti, harusnya cuma bagiin ke menti doang. Jadi gue khusus ini bagiin ke teman-teman 10 orang yang melihat copy buku gue ya, Stop Bingung Start Invest Saham Yuk. Sebenarnya buku itu juga nggak dijual, kemarin random beli aja pop up untuk bikin 10 orang, dan and then finally kita ketemulah di sini. Dan biasanya gue suka bikin kadang-kadang ya ke pop up bikin kayak gini supaya bisa kenal juga, engage dengan teman-teman semua. Karena biasanya setiap harinya sudah terlalu ramai ya, nggak tahu juga siapa-siapa yang ngelihat. Dan dengan seperti ini kita bikin event, bisa kenal satu dengan yang lain lebih dekat lagi. Nah, tadi mungkin udah disampaikan sama KC ya, mungkin kalau teman-teman ada notes dan sebagainya bisa dipakai, dan nggak usah takut bahwa recording ini kita akan bagikan nanti ya, jadi teman-teman bisa ulang di rumah kalau misalnya ada bagian atau part penting yang teman-teman kelewat. Dan gue pastikan bahwa mungkin ada bagian-bagian yang teman-teman belum baca ya, mungkin di ebook 1 dan ebook 2, nggak ada masalah, tapi biarlah materi yang pagi ini gue sampaikan itu melengkapi pemahaman teman-teman semua dalam investasi saham. Karena memang to be sure ini materinya untuk menti ya. Jadi teman-teman akan menyesuaikan aja karena ada mungkin hal-hal yang mungkin teman-teman belum dengar atau tips-tips yang gue bagikan khusus buat di sharing pagi hari ini. Oke, langsung aja. Topik kita pagi ini adalah special study case how to invest confidently ya. Jadi nanti bakal ada satu study case yang bakal gue bagiin. Nah, langsung. Jadi ini adalah step by step yang terus diulang-ulang ya, khususnya gue pakai dan seluruh menti gue yang masuk di private class value investing, gue ajarin hal yang sama. Bagaimana step proses ini terus diulang-ulang sampai kita akhirnya menemukan sebuah perusahaan atau sebuah saham yang akhirnya kita layak untuk invest. Nah, poin pertama yang penting adalah kita perlu cari 1-2 sektor saham ya, 1-2 sektor yang minus paling dalam dari 11 sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi di Bursa Efek kita sejak per Januari kemarin itu dari 9 sektor sekarang berubah jadi ada 11 sektor, lebih banyak lagi. Nah, ini adalah cara yang gue pakai terus-terusan untuk bagaimana menemukan sebuah saham atau company yang masih bagus dan undervalue ya. Karena banyak yang tanya, Ri, gimana caranya lu bisa konsisten ya, saham-saham yang gue invest mostly rata-rata pada waktunya akan naik ya. Ya karena gue menerapkan strategi ini ya. Jadi yang pertama, ini gue akan jelasin stepnya, jadi teman-teman tenang aja. Tipsnya adalah nanti teman-teman buka di idx.co.id, terus klik bagian data pasar, klik statistik, terus baru pilih bulanan, baru download aja statistik bulan terbaru ya. Ini gue akan langsung kasih contohnya. Jadi teman-teman kalau buka di IDX ini nanti bakal tampilan layarnya seperti ini ya. Itu nanti ada icon data pasar, terus di bagian bawahnya ada laporan statistik, klik bagian statistiknya yang di buletin merah itu. Nah, terus nanti di statistik ini ada harian, mingguan, bulanan dan sebagainya, pilih yang bulanan, and then pilih bulan yang terbaru ya, khususnya sekarang September. Report yang ada, statistik yang ada itu masih bulan Agustus. Nah, pilih yang itu. Terus nanti teman-teman klik aja unduh atau download ini. Nanti bakal keluar
sebenarnya halamannya banyak, tapi ini gue akan kasih tahu caranya ini di page 3 kalau nggak salah ya, page 3. Jadi ada yang namanya IDX Monthly Statistic ya, atau IDX Index Highlight judulnya. Nah, di situ ada 11 sektor nanti, teman-teman lihat. Ya, gambarannya kurang lebih kayak gini. Jadi nanti ada sektor misalnya consumer, sektor financial, healthcare, teknologi, dan sebagainya. Ada 11 sektor. Apa yang perlu teman-teman lakukan? Jadi step proses ini adalah untuk di bursa efek kita sekarang ada sekitar 700-an company, 700 plus perusahaan. Jadi kan pasti ribet banget kalau kita mau ngulik satu persatu, maksudnya mau start dari mana, Ri? Nah, ini yang gue lakukan biasanya. Gue akan start dari sektor yang minusnya paling dalam. Ya, kalau teman-teman perhatiin di fokus lihat di bagian nanti di daftar isi, ya, di daftar isi di halaman 3 kalau nggak salah. Teman-teman perhatikan yang kolom 1 year dan year to date. Kalau teman-teman lihat di layar, ya, 1 year dan year to date ini ada 2 sektor yang minusnya paling dalam. Ya, satu IDX sektor consumer non cyclical. Itu kalau teman-teman lihat di minusnya di year to date-nya 16,3%, terus 1 year-nya 19,06%. Baru ada satu sektor lagi yang minusnya paling dalam, yaitu sektor properties and real estate, ya, 15,68%. Nah, analoginya kenapa pakai strategi ini, Ri? Ya, kalau teman-teman lihat cara saya investasi mungkin agak beda dengan kebanyakan orang, di mana kalau teman-teman ikut banyak grup saham apapun, mereka biasanya akan selalu ngomongin saham-saham yang lagi rame dibicarain, yang di tradingin, itu yang mereka masuk. Kalau gue justru melakukan sebaliknya. Gue mencari saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang masih belum banyak dibicarakan, bahkan sangat jarang sekali dibicarakan, karena memang tidak menarik pada saat ini, ya. Dan biasanya sahamnya juga sudah turun banyak. Disitulah sebenarnya letak peluang kita cari perusahaan-perusahaan yang sebenarnya secara kondisi masih sehat dan bagus. Cuman ya karena mayoritas investor tidak tertarik pada saat ini, ya, jadi harga sahamnya jadi turun banyak. Nah, itulah sebenarnya peluang kita khususnya menerapkan value investing untuk dapetin saham-saham yang bagus dengan value yang masih murah. Jadi bukan ikut nimbrung ke saham-saham yang lagi hype, lagi tren, ya. Gue tidak melakukan itu, sangat jarang sekali. Nah, jadi ini kan kita ketemu nih 2 sektor. Oke, gue akan langsung masuk ke study case-nya. Jadi study case yang akan gue bagikan ini sektornya, misalnya kita pilih consumer non cyclical, ya. Consumer non cyclical. Perusahaannya adalah PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, ya, atau kode sahamnya itu LSIP. Nah, kita masuk. Nah, poin ketiga adalah ini selalu gue ulang-ulang juga ke semua mentee gue, yaitu pahami bisnis model perusahaan. Jadi kita nggak bakal bisa invest ke sebuah perusahaan kalau kita nggak tahu jelas perusahaan ini ngapain. Nah, ini gue sedikit kasih ininya. Jadi profil perusahaan dari PT PP London Sumatera Indonesia ini biasanya dikenal dengan namanya Lonsum. Didirikan pada tahun 1906 pada saat Harrison and Crossfields PLC, perusahaan perdagangan dan perkebunan yang berbasis di London, Inggris, memulai lahan perkebunan pertamanya di Indonesia. Berlokasi dekat kota Medan nih, Sumatera Utara. Tadi yang ada tinggal di Medan. Ya, melalui perjalanan lebih dari 1 abad, ya, artinya lebih dari 100 tahun, Lonsum telah berkembang menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Jadi company ini udah lewatin 100 tahun ya, karena dari 1906 sekarang udah 2021 ya, udah 100 berapa tahun itu ya, 115 tahun I think. Nah, terus Lonsum ini ngapain sih, Rick? Kegiatan utama Lonsum meliputi pemuliaan penanaman, pemanenan, pengolahan dan penjualan produk sawit, karet, benih, bibit kelapa sawit, kakao, dan teh. Ya, kayaknya banyak banget nih produknya ya. Terus teman-teman perhatikan statement yang ini. Lonsum mulai melakukan penanaman kelapa sawit pada tahun 1980-an
Dan sejak saat itu, kelapa sawit terus tumbuh dan menjadi komoditas dan penyumbang utama bagi pertumbuhan perusahaan. Jadi, ini ada satu kalimat yang bagus. Produknya mungkin kalau teman-teman baca tadi di atas, sawit, karet, benih, bibit kelapa sawit, kakao, dan teh. Tapi, terus dijelasin lagi, kelapa sawit sejak tahun 1980-an udah jadi komoditas dan penyumbang utama bagi pertumbuhan perusahaan. Nanti di next gue akan jelasin. Nah, ini ada other fact nih, ada satu fakta di mana Lonsum ini dia mencatatkan sahamnya di Bursa Efek ya pada tahun 1996. Berarti sudah lama banget sebenarnya, sudah around 25 tahun. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan yang IPO minimal 10 tahun biasanya gue lebih tertarik ya. Kalau misalnya masih setahun, 2 tahun baru IPO sangat cukup sulit untuk kita bisa pelajari track record-nya. Jadi ini salah satu nilai plusnya. Terus pada tahun 2007 Indofood Agri Resource Ltd ya, atau Indo Agri melalui entitas anaknya PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP mengakuisisi dan menjadi pemegang saham utama Lonsum. Sejak akuisisi tersebut, Lonsum menjadi bagian dari grup PT Indofood Sukses Makmur Tbk Indofood. Serta bersinergi dengan perusahaan-perusahaan lainnya dalam grup Indofood ya. Secara singkat dan jelas padatnya adalah Lonsum ini atau LSIP ini jadi anak perusahaannya grup Indofood ya. Jadi satu grup dengan grupnya Indofood. Kalau teman-teman sering makan Indomie ya. Jadi LSIP ini salah satu company daripada grup Indofood. Nah, ini gue ada kasih catatan nih yang di bawah birunya itu. Penting ya, behind management atau owner who control it termasuk bagian dari aspek manajemen ya. Jadi itu biasanya juga gue perhatiin siapa sih di balik ownership-nya, di balik manajemennya yang kelolanya perusahaan ya. Kalau misalnya kita bilang grup Indofood ya, gue nggak bilang apa ya, maksudnya kita harus tahu apakah Indofood tuh sering terdengar isu aneh-aneh ya, jarang kan, sebenarnya jarang. Jadi itu juga kita bisa menilai reputasi dari perusahaan ini. Nah, next masuk ke Lonsum lagi. Berlokasi perkebunannya ini lokasinya di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi ya. Pada tanggal 31 Desember 2020, luas lahan perkebunan tertanam inti mencapai 116.053 hektar ya. Terdiri dari apa aja, Ri? 82,8%-nya itu kelapa sawit, 13,8%-nya tanaman karet, 3,4%-nya tanaman lainnya, yang terutama kakao dan teh. Ya, itu kecil banget. Nah, 82,8%-nya kelapa sawit. Nah, Lonsum mengoperasikan ada 12 pabrik kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, dengan total kapasitas pengolahan tandan buah segar sebesar 2,6 juta ton per tahun. Ya, Lonsum juga punya 4 lini produksi karet remah, 3 lini produksi karet lembaran, 1 pabrik kakao, dan 1 pabrik teh. Ya, kakao dan teh ini cuma satu doang. Ya, kecil banget dibandingin keseluruhan daripada bisnisnya. Nah, ini ada important fact ya. Important fact-nya adalah memasuki tahun 2021 nih, harga-harga komoditas utama diperkirakan akan tetap mengalami volatilitas, di mana kondisi cuaca menjadi faktor penting untuk pemulihan produksi. Ya, maksudnya gimana nih, Ri? Nah, buat teman-teman yang belum tahu kelapa sawit itu tanaman seperti apa, jadi kelapa sawit ini tanaman yang butuh banyak asupan air lah ya. Jadi kalau misalnya musim kemarau yang terlalu berkepanjangan, tanaman ini sulit menghasilkan buah. Tapi justru ketika kayak masuk periode, kalau dulu kita belajar di SD gitu ya, masuk bulan-bulan ada bernya September, Oktober, November, Desember, dan sebagainya, itu udah masuk musim hujan ya. Nah, biasanya di musim itu, tanaman ini buah-buahnya pada muncul, buah kelapa sawit ini. Jadi dia butuh banyak asupan air. Makanya di sini dibilang tergantung pemulihan kondisi cuaca juga. Itu kan faktor eksternal nih. Nah, terus gue kasih catatan tuh kalau teman-teman lihat di samping kanannya, faktor eksternal, yang sebenarnya kalau volume produksi terganggu, otomatis
otomatis harga rata-rata bisa aja naik, walaupun hal ini unpredictable. Jadi dalam value investing sendiri, dalam gue menganalisa saham, seringkali ketika gue baca sesuatu, itu gue menalarkan atau istilahnya itu nyari, oh ini maksudnya apa nih, pengaruhnya apa. Ya. Jadi supaya teman-teman tahu juga, bahwa kelapa sawit ini harganya itu ditentukan oleh harga global karena dia komoditas atau something yang dinilai dari supply dan demand. Jadi kalau misalnya let's say supply-nya banyak, ya demand-nya sedikit, maka harganya bakal naik atau turun. Ayo, itu kan teori ekonomi ya. Jadi kalau misalnya barangnya banyak, tapi yang minta ini sedikit. Jadi harganya pasti bakal anjlok, ya kan? Karena barangnya di mana-mana, komoditas. Ya, tapi sebaliknya, kalau misalnya demand-nya banyak, yang mau beli komoditas kelapa sawit ini banyak, tapi supply-nya atau penawarannya sedikit, maka harganya akan naik. Jadi kalau misalnya dalam kondisi tertentu bahwa panennya dari kelapa sawit ini sedikit atau nggak sebanyak biasanya, maka bisa jadi memicu harga komoditasnya jadi naik. Nah, itu yang teman-teman harus coba pahami. Ini termasuk bagian dari bisnis model. Ya, kita memahami industrinya, bisnisnya ini cara kerjanya seperti apa sih. Nah, terus next, permintaan minyak kelapa sawit global ya, diperkirakan akan mengalami pemulihan, terutama dari India dan Tiongkok. Ya, jadi salah satu konsumsi yang banyak juga menggunakan kelapa sawit ini itu negara India dan Tiongkok ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu kelapa sawit ini buat apa sih, Ray? Ini gue jelasin sedikit ya. Jadi buah kelapa sawit ini diproduksi itu menghasilkan yang namanya bahan baku minyak CPO atau crude palm oil. Ya, CPO ini diolah, kalau teman-teman makan minyak, bukan makan minyak goreng ya, lebih tepatnya teman-teman masak gitu ya, masak gitu, terus ada pakai minyak misalnya Bimoli, Vilma, dan kawan-kawannya ya, Sanko, Sania, kok jadi tahu merek-merek minyak ya. Nah, itu semua bahannya dari kelapa sawit ya, diproduksi, diolah jadi minyak kelapa sawit itu ya, dengan berbagai macam brand. Walaupun kalau teman-teman tahu ada sebenarnya minyak-minyak lain yang mahal ya, minyak jagung, minyak olive oil dan sebagainya, yang mungkin biasanya minyak sawit ini 1 liter let's say cuma 10.000. Kalau kita beli olive oil dan entah segala macam yang lebih mahal itu mungkin 1 liternya bisa 80.000 dan sebagainya. Nah, tapi di Indonesia sendiri atau biasanya di negara-negara Asia yang masih berkembang, maka akan mostly kita akan pakai minyak kelapa sawit ini. Ya, karena apa? Murah, jelas. Lebih murah, jauh lebih murah. Nah, selain daripada bisa diproduksi jadi minyak tadi, juga bisa diproduksi menjadi bahan baku margarin ya, atau blue band ya. Itu bisa. Sebenarnya masih banyak ya, teman-teman tahu kalau sabun, deterjen, terus bahkan makanan-makanan olahan, kalau teman-teman makan apa ya, yang kayak beng-beng dan sebagainya, ada minyak-minyaknya dan sebagainya, itu ternyata semua dari CPO ini, bahan bakunya, kelapa sawit ini. Jadi kelapa sawit ini sendiri, dan di kosmetik juga banyak pakai. Cuman sayangnya adalah di Indonesia itu kita cuman bisa mengolah menjadi masih sebatas tadi minyak goreng dan juga margarin mostly. Karena untuk memproduksi atau menghasilkan produk-produk yang lainnya tadi seringkali butuh teknologi. Dan di Indonesia entah gua nggak paham kenapa, mungkin dia nggak mau keluarin duit atau apa, tapi intinya gara-gara kita tidak mau invest untuk bikin produk jadi di hilirnya, jadinya kita cuma bisa ya ekspor. Teman-teman tahu kalau ekspor bahan mentah itu, ekspor komoditas itu kayak gitu doang, maka ya harganya bakal murah kan, karena nggak ada value-nya cuman barang mentah doang. Tapi kalau jadi barang jadi, harganya jadi mahal. Oke, itu sedikit pengenalan soal kelapa sawit ya. Tapi sebenarnya di belakang gue ada bikin juga. Cuman ini biar teman-teman ngeh dulu, oh ini nih, sebelum gue ngomongin lebih jauh.
Nah, di Indonesia, komitmen pemerintah pada mandat biodiesel B30 untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah akan terus meningkatkan permintaan minyak sawit. Nah, jadi di Indonesia, baru-baru ini pemerintah bikin sebuah gerakan ya untuk kalau teman-teman ke pom bensin ya di beberapa kota sudah ada ya ada tulisannya misalnya biosolar ya, atau B30 solar. Itu teman-teman tahu bahwa solar itu 30%-nya dicampur dengan minyak sawit ini, minyak CPO ini. Baru 70%-nya solar. Nah, ke depannya pemerintah akan terus tambahin itu, bakal dibikin B40, B50, dan sebagainya. Karena apa? Karena produksi sawit di Indonesia itu sangat besar sekali. Nomor 1 di seluruh dunia. Nanti gue jelasin other fact-nya. Nah, kegiatan penanaman tanaman kelapa sawit akan berlanjut seiring dengan ekspektasi peningkatan produksi TBS dari lahan pengembangan baru. Kami meningkatkan kapasitas produksi dengan membangun pabrik kelapa sawit baru berkapasitas 45 ton TBS per jam di Kalimantan Timur yang direncanakan selesai pada tahun 2021. Nah, jadi Lonsum ini lagi bikin pabrik baru, ya bakal mungkin selesainya di akhir tahun 2021 ini. Ya, should be itu gue bikin lagi catatannya should be affect performance di tahun 2022 ya kalau udah mulai berjalan. Karena kalau pabriknya udah kelar berarti kan 2022 bakal harusnya meningkatkan pendapatan perusahaan ini. Nah, ini tadi yang gue sempat bilang 82,8% perkebunan Lonsum itu kelapa sawit. Jadi kita udah pasti hanya perlu fokus liatin soal ini karena udah pasti mayoritas pendapatan perusahaan dari sini. Jadi teman-teman ketika kita ngelihat sebuah bisnis, sebuah perusahaan, nggak usah ribet-ribet. Dia bilang dia jualan misalnya jualan karpet, jualan ini banyak misalnya. Tapi setelah kita bedah lihat oh ternyata 80-90%-nya disumbangin oleh satu produk tertentu. Berarti bisnisnya itu. Yang lainnya kita nggak perlu pusingin. Oke, sama seperti Lonsum ini. Berarti kita hanya akan bahas banyak ngomongin soal kelapa sawit. Karena 82,8%-nya perkebunannya isinya itu. Oke. Nah, ini sedikit proses produksi benih kelapa sawit ya. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai investor, gue juga nggak bisa ya. Gue juga mungkin kalau ke kebun kelapa sawit gitu, gue nggak ngerti cara ngeprosesnya gimana gitu ya. Cuman sebagai investor kita hanya perlu tahu gambaran umumnya seperti apa sih gitu ya dari sebuah bisnis itu bekerja. Nah, ini ada benih bibit kelapa sawit. Kalau teman-teman lihat itu ada seed palm yang hijau. Yang hijau itu outputnya yang kolom putih itu proses ya, ada isolation, pollination dan sebagainya. Habis itu intinya adalah yang germinate seeds ini terus pre-nursery seedling dan main nursery seedling ini 3 kotak yang hijau itu yang dijual benihnya ya, menghasilkan cells kan itu di gambar diagramnya. Oke. Nah, next itu ada ini produk kelapa sawit yang tadi gue sempat sedikit udah singgung. Jadi ada fresh palm fruit bunches itu tandan buah segar ya bahasa Indonesianya. Itu yang diproses ya, di milling ya, ada prosesnya. Terus barulah jadi crude palm oil sama palm kernel. Ya, bedanya apa? Yang satu crude palm oil itu ya tadi yang gue sempat bilang bahan baku untuk bikin minyak goreng dan sebagainya. Palm kernel ini minyak inti sawit. Bisa dibikin produk olahan yang lain lagi ya, kurang lebih tetap sama. Dia bagian minyak intinya beda posisinya kalau teman-teman lihat di kelapa sawit itu. Nah, ini sedikit tentang produknya. Oke. Nah, terus interesting fact-nya apa, Ray? Adalah ini yang tadi gue bilang, sempat gue mention, Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit atau crude palm oil CPO terbesar di dunia. Terbesar ya di dunia, terutama sejak tahun 2006. Di mana produksi CPO Indonesia ketika itu sudah lebih besar dibanding Malaysia. Jadi Malaysia itu nomor 2 kalau nggak salah sekarang. Nah, meski CPO sangat penting untuk bahan baku minyak goreng dan bahan makanan lainnya, produk-produk farmasi, kosmetik, tadi ya gue bilang, hingga bahan bakar kendaraan bermotor, namun industri hilir CPO di Indonesia sama sekali belum berkembang. Di mana kita selama ini cuma bisa mengolah CPO ini menjadi minyak goreng dan margarin saja. Sedangkan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri juga tidak sebesar itu. Ya, kita nggak mungkin jadi minum minyak goreng gitu ya. Maksudnya
tadi overproduksi tadi. Nah, next-nya adalah gini. Jadi alhasil produksi CPO ini terpaksa diekspor keluar pada harga surplus berapapun asal laku. Jadi istilahnya itu kayak gini. Kita bisa produksi itu banyak sekali ya, kalau nggak salah terakhir itu gua riset setahun kita bisa produksi 40 sampai 50 juta ton CPO di Indonesia. Tapi pemakaian kita itu hanya sekitar sekarang 15 juta ton per tahun. Jadi kan ada sekitar surplus sekitar 35 juta ton. Ya 35 juta ton itu mau diapain, Ri? Ya mau nggak mau perusahaan harus jual, ya kan, ke ekspor. Kalau tadi Indonesia, ke Tiongkok, ke India gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau tadi surplusnya banyak, ya artinya kan barangnya di mana-mana nih. Itu yang menyebabkan harganya jadi nggak ada kalau kita cuma jualan kayak gitu doang. Nah, ini other fact-nya, jadi sehingga harga CPO sendiri itu setelah sempat mencapai titik tertingginya yakni 4.000 Malaysia ringgit per ton ya, pada tahun 2011 itu waktu itu. Kesininya dia cuma mondar-mandir saja di 2.000 sampai 3.000 ringgit per ton. Ya, tak peduli meski harga komoditas yang lainnya, batu bara dan lain-lainnya itu sudah naik sejak tahun 2016. Ya, imbasnya kinerja perusahaan sawit di dalam negeri juga tidak pernah profit besar lagi seperti tahun 2011. Karena tadi gue bilang, pendapatan perusahaan akan sangat terpengaruhi sama harga komoditasnya. Kalau harga komoditasnya mahal, maka ya pendapatan perusahaan jenis kayak gini bisa jadi besar. Tapi ketika harga komoditasnya anjlok atau turun dalam, maka otomatis pendapatan perusahaan juga bakal kecil. Nah, ini sedikit soal right management. Ya, jadi itu tadi kan gue ada bilang First Pacific Company Limited 50%, Indofood bla bla bla, terus ke SIMP ini PT Salin Infomas Pratama Tbk. Jadi SIMP ini anak perusahaannya Indofood yang produksi minyak bimoli. Ya, kalau teman-teman tahu minyak bimoli, itu SIMP punya produk. Ya. Nah, dia yang 59,5%-nya pegang saham Lonsum ini, baru 40,38%-nya public. Ya, 40,38% itu yang tiap hari sebenarnya orang perdagangin, beli dan jual, termasuk kita yang beli dan jual saham ini itu di 40,38% ini. Nah, untuk lihat manajemen apa nih yang biasanya salah satunya indikasi yang bisa gue lihat itu di bagian remunerasi. Ini teman-teman bisa lihat di laporan tahunan. Ya, gue ada jelasin itu di ebook 1 cara lihat buka laporan tahunan ya, jadi nggak bakal gue jelasin lagi. Nah, di bagian laporan tahunan ada tata kelola perusahaan. Nah, di situ ada biasanya tulisan remunerasi. Remunerasi ini apa, Ri? Itu adalah gaji, bonus ya, tunjangan ini itu untuk dewan direksi dan komisaris ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat di satu perusahaan, misalnya ada direktur utama, direktur, wakil direktur dan sebagainya, itu biasanya namanya dewan direksi. Contoh ada 5 orang. Terus ada nih komisaris, komisaris independen, wakil komisaris, misalnya ada 5 orang juga. Itu ada 10 orang misalnya. Nah, ini yang biasanya disebut pakai bahasanya top management ya. Orang-orang yang punya penghasilan tinggi di perusahaan ini, misalnya 10 orang ini. Nah, mereka yang bakal dapat remunerasi ini. Nah, dalam hal ini di Lonsum ini di tahun 2020 menyetujui Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dapat maksimum 29 miliar rupiah sebelum dipotong pajak. Jadi kalau anggapan ada 10 orang nih tadi, 5 direksi dan 5 komisaris, dapat nih 29 miliar, berarti ya udah tiap orang dapat 2,9 miliar per tahun. Ya, gaji, bonus dan sebagainya. Nah, cara kita menilainya gimana, Ri? Manajemen ini bagus atau enggak? Jadi ambil angka remunerasinya tadi 29 miliar, terus dibagi dengan net profit atau laba bersih Lonsum ini di tahun 2020 itu 696 miliar. Kalau teman-teman bagi terus sekali 100 itu dapat persentasenya 4,1%. Jadi 4,1% ini sebenarnya relatif wajar dan kecil ya dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Jadi istilahnya ya sebagai direksinya udah bekerja keras, ya mereka dapat bonus dan sebagainya sekitar 4,1% dari laba bersih. Nah,
Dalam perusahaan-perusahaan tertentu, nanti teman-teman kalau rajin untuk analisa, lihat company-company yang lain, akan menemukan, contoh, gue pernah menemukan ada perusahaan-perusahaan yang masih kecil, ya, isi direksinya itu anggota keluarganya semua gitu ya, mentahlah pamannya mungkin atau siapa-siapa, karena ada tulis ya, ada hubungan afiliasi. Nah, ada pernah satu kejadian gue ketemuin, misalnya nih, contoh, gue nggak sebutin perusahaannya apa, perusahaan itu ngasilin profit 200 miliar misalnya setahun. Tapi remunerasinya itu let's say 40 miliar. Ya, 40 miliar berarti kan dibagi dengan 200 miliar, itu artinya itu 20% dari laba bersihnya. Ada bahkan yang sampai 30%, ada yang gue ketemuin 40%. Maksudnya apa, Ri? Artinya belum apa-apa, ya, belum apa-apa si perusahaan ini direksinya sudah memperkaya anggota keluarganya sendiri. Nanti sisanya di laporan keuangannya dia mau tulis labanya kecil-kecil, ya udah. Yang penting seisi dalam orang-orang ini dapat duit, bagi duit duluan. Terus sisanya nanti labanya bakal kecil. Nah, itu salah satu manajemen yang gue kurang suka. Kenapa? Karena ya berarti dia hanya memperkaya kelompoknya sendiri, ya, mungkin foundernya dan sebagainya. Artinya dia tidak menghargai, padahal kan kita yang beli saham maupun mau beli seberapa kecil pun, artinya kepentingan kita sama dengan yang punya saham mayoritas. Nah, tapi kalau dengan cara seperti itu kita bisa menilai bahwa oh ya ini berarti manajemennya kurang oke. Ya, dia cuma peduli sama ya koceknya anggota keluarganya duluan. Ya, investor retail atau yang kecil ya urusan mereka lah. Nah, yang kayak gitu biasanya gue nggak mau invest di company kayak gitu. Nah, untuk kita bisa lihat persentasenya, gue biasanya sih antara 4-10% lah remunerasi ini ya. Cuman teman-teman harus bandingin mungkin dengan company sejenis. Ya, untuk bisa tahu perbandingannya, oh remunerasi di misalnya Astra Agrolestari yang punya bisnis yang sama berapa sih? Atau PT Smart Tbk itu juga di kelapa sawit berapa sih remunerasi direksinya? Nah, nanti bakal dapat oh kurang lebih segini nih. Ya udah, kalau misalnya Lonsum ini cuma 4,1%, yang lain ternyata ada yang 8%, 10%, oh berarti dia lebih bagus dong. Manajemennya nggak tamak artinya. Ya, itu. Nah, ini sedikit soal valuasi yang tepat dibanding harga saham yang kita bayar. Ini gue nggak jelasin detail cara ngitungnya karena ini materi di private class. Cuman buat teman-teman yang udah baca ebook 1 dan ebook 2, itu gue juga udah sempat bahas sedikit soal cara memvaluasi ya, itu bisa dipakai juga. Tapi ini gue kasih aja sedikit perhitungan risk dan reward-nya. Ini salah satu cara yang yang terus gue gunakan sebelum gue akhirnya invest ke sebuah saham. Nah, contohnya adalah risk itu kan resiko ya. Gue nggak bisa investasi kalau hanya tanya gue bisa investasi saham ini cuannya berapa ya, tapi tanpa memperdulikan berapa resiko yang akan gue tanggung ketika gue masuk ke sebuah saham. Jadi selalu berbanding lurus risk dan reward-nya. Nah, risk-nya misalnya di bulan Maret, LSIP ini, Lonsum ini, pernah sempat turun ke harga 560 perak. Itu karena apa? Karena pada saat itu market kita crash ya. Jadi maksudnya harga saham semua rata-rata pada turun. Wajar sih. Ya. And then, harga saham sekarang itu kurang lebih, ini pas gue bikin ini 8 September ya. Sekarang masih kurang lebih di situ. Ya, 1080 ya, per lembar saham. Dan realistik possible untuk turunnya menurut gua bisa di harga 920 perak. Itu dapatnya dari mana, Ray? Jadi kalau teman-teman lihat misalnya harga saham Lonsum ini di 3-5 tahun terakhir, dia itu sempat turun di area sekitaran itu, di 900-an perak. Terus gua ambil harga tengahnya di 920. Jadi kalau teman-teman hitung, misalnya gue invest nih di harga 1080 perak. Terus gue tahu bahwa oh ada kemungkinan bisa aja dia turun ke harga 920 perak. Ya, karena once again gue bilang membeli saham bagus yang under value nggak berarti dia tidak bisa turun lagi. Bisa turun lagi. Tapi kita harus tahu resiko turunnya itu dia di kisaran berapa sih. Nah, dalam hal ini misalnya gue ambil contoh, katakanlah
ketika kita beli di 1080, dia ada kemungkinan turun di 920, berarti kan potensi turunnya adalah 14,8%. Ya, tangkap dulu ini. Berarti ada resiko 14,8%. Terus ada reward, sisi reward. Rewardnya ini contoh, jadi di valuasi itu gue ada bikin valuasi tambahan dan intrinsic value. Ya, valuasi tambahannya misalnya 1.800. Terus intrinsic value-nya 1.966. Nah, anggap targetnya valuasi tambahan deh. Ya, itu sebagai target kita jualnya, let's say. Dari harga sekarang 1080 ke valuasi tambahan 1800, itu ada upside. Upside itu artinya potensi gain sebesar 66,6%. Ya. Nah, kalau teman-teman bagi 66,6% dibagi 14,8%, itu hasilnya 4,5 kali. Nah, jadi risk dan reward-nya, risk-nya 1, kalau misalnya turun bisa aja ke 14,8%, tapi kalau dia naik bisa aja ada upside 66,6%. Itu sebesar 4,5 kali. Jadi, ketika kita invest, risk-nya 1, tapi upside-nya 4,5 kali. Gua akan berinvestasi biasanya kalau risk-nya 1, reward-nya minimal 3. Jadi gue nggak pernah invest di perusahaan yang misalnya kalau rugi 50%, kalau untung 50%. Itu artinya 1:1. Itu kayak kita judi sebenarnya. Kalau salah, rugi 50%. Kalau benar, untung 50%. Nah, gue nggak pernah melakukan investasi seperti itu. Yang gue lakukan selalu minimal risk-nya 1, tapi reward-nya minimal 3. Jadi misalnya kalau risk-nya 1 ini, misalnya dia bisa aja sih kemungkinan turun 30%, tapi ada upside 90%. Berarti itu kan 1:3. Nah, kalau ini 1:4,5, berarti lebih bagus lagi. Artinya kalau kemungkinan turunnya 1, tapi ada upside 4,5 kali. Nah, ini biasanya juga menjadi salah satu patokan gua akhirnya invest ke sebuah saham atau enggak. Ya, bagian pentingnya. Oke, ini udah mau bagian-bagian akhir ya. Personal notes gua adalah seperti ini. Per 8 September 2021 kemarin, source-nya di tradingeconomics.com, nanti gue kasih tahu cara lihatnya. Harga palm oil ya, atau crude palm oil ini sudah di harga 4.405 ringgit ya. Jadi all time high 10 tahun terakhir, harganya tertinggi 10 tahun terakhir. Most of the time ya, kebanyakan sebenarnya diperdagangkan di 2.000 sampai 2.300 ringgit per ton. Dengan adanya sentimen positif seperti sekarang, ya laba perusahaan udah pasti diuntungkan, alias bisa naik mungkin up to 50 sampai 100% laba perusahaannya. Jelek-jeleknya kalau menurut gua, kalau harga komoditas anggaplah turun sekalipun sampai let's say ke 3.000 Malaysia ringgit per ton, laba perusahaan tetap ada chance naik 50% dari biasanya dengan tingkat produksi yang sama. Tadi yang seperti gua bilang ya. Jadi walaupun produksinya sama, tapi kalau misalnya harga komoditasnya naik banyak, berarti pendapatan perusahaan bisa jadi naik banyak. Karena harga jual rata-ratanya jadi naik. Nah, terus apalagi nih? Adanya mandat pemerintah tadi yang gue bilang dalam pemberlakuan B30 biodiesel itu otomatis akan meningkatkan penggunaan CPO. Ya, 30% dicampur dengan solar tadi, biosolar. Terus 16 juta tenaga kerja yang terserap melalui industri perkebunan di Indonesia. Nah, ini ada sedikit tambahan. Jadi di tahun 2021, belanja modal dari Lonsum ini akan diprioritaskan pada aspek-aspek yang memiliki potensi pertumbuhan, terutama pemeliharaan tanaman yang belum menghasilkan, kegiatan penanaman, fasilitas produksi, dan infrastruktur. Seiring dengan perkiraan pertumbuhan produksi TBS dari area pengembangan baru, Lonsum meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan 1 pabrik kelapa sawit baru di Kalimantan Timur. Ini yang tadi gue udah bilang, berkapasitas 45 ton TBS per jam yang diharapkan selesai di tahun 2021. Nah, ketika gue baca statement ini, gue langsung bikin personal notes gue pribadi. Ya, gimana gue bikinnya adalah gini. Asumsinya adalah kalau sejam bisa hasilin 45 ton kali 8 jam, kali 25 hari kerja, maka akan ada 9.000 ton per bulan. Terus baru kali 12, akan ada 108.000 ton per tahun. Ya.
Nah, 108.000 ton per tahun ini kan baru akan mulai berdampak di tahun 2022 kalau nggak meleset. Ya, kalau nggak meleset itu maksudnya kalau dia ya benar-benar 2021 ini selesai pabriknya, berarti kan 2022 akan ada penambahan produksi sebesar 108.000 ton ini. Nah, for your information, di tahun 2020 itu mereka udah bisa produksi sekitar hampir 1,3 juta ton. Ya, 1.294.000 sekian, anggap aja 1,3 juta ton. Nah, kalau ada pertambahan 108.000 ton tadi, dibagi 1,3 juta ton, itu artinya ada penambahan 8,3%. Ya, penambahan 1 digit pertumbuhan kapasitas produksi di tahun 2022. Jadi, ya otomatis itu kan akan meningkatkan pendapatan perusahaan juga. Nah, ini yang tadi sedikit quick tips-nya. Teman-teman bisa lihat harga palm oil tadi buka di tradingeconomics.com ya, klik bagian market, ini ada gua kasih contohnya, terus pilih commodities, nanti bagian agricultural, pilih palm oil ya. Nanti ada dalam kurung MYR per T, itu bacanya Malaysia ringgit per ton ya. Nanti modelnya seperti ini. Nah, ada palm oil, itu ada harganya 4.255. Nah, ini yang tadi gua bilang, kalau teman-teman lihat harganya itu gue klik 10 year ya, 10 tahun terakhir, sebenarnya mostly di 2.000 sampai 2.300 ya, 2.500 ringgit lah per ton, ya kurang lebih di situ aja. Terus hari ini harganya udah sampai 4.200-an ringgit per ton ya, hampir naik ya 100% ya harga komoditasnya. Nah, ini last but not least ya, kita hanya bisa invest dengan confidently, artinya dengan percaya diri, kalau kita benar-benar paham apa yang sedang kita investasikan. Ya, kita nggak bakal bisa invest dengan confident atau percaya diri kalau ya kita nggak paham sebenarnya apa yang sedang kita beli. Nah, ingat sekali lagi dalam berinvestasi saham, kita hanya perlu buat keputusan yang di atas 80% itu benar, maka itu udah lebih dari cukup. Jadi gue nggak pernah setiap hari harus transaksi saham. Ya, yang kita perlukan hanyalah ya setiap kali kita ambil keputusan investasi, oh ini di atas 80% benar. Jadi gue nggak perlu rugi-rugi nggak jelas. Ya, tapi tetap ada 20%-nya kenapa nggak bisa ini, karena ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ya, oke, ya last but not least, introducing the one and only my signature program Private Class Value Investing. Jadi hampir per hari ini kayaknya udah ada 200 plus menti seluruh Indonesia ya. Seperti yang teman-teman tahu, tadi kita 10 orang itu aja beda-beda ya, dari Medan, ada dari Bekasi, Jakarta, dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan orang yang gue terima, tiap orang yang melalui proses screening ya, dengan form menti qualification. Jadi buat teman-teman yang nanti ada interest, ada yang tertarik, bisa isi form menti qualification. Apa itu form menti qualification? Ini berfungsi untuk menyaring tiap orang yang mau daftar di Private Class Value Investing. Kenapa begitu, Ray? Karena ya gue butuh quality dan quantity ya. Gue tidak butuh orang banyak ya, seperti teman-teman mungkin masuk ke grup yang ada 10.000 member yang nggak tahu juga gue gimana manage-nya. Gue cuma bisa bantu orang yang sesuai kriteria yang gue plus tim udah buat ya. Jadi buat teman-teman yang punya duit untuk daftar, mungkin bisa jadi belum tentu keterima karena harus sesuai dengan standar kualifikasi yang udah gue buat ya. Entah itu dari pemahaman kalian, terus income level kalian dan sebagainya. Itu semua menjadi concern. Nah, teman-teman yang tertarik itu bisa dapetin form menti ini di Instagram bio gue, bagian linknya ada bit.ly /formmentire. Klik aja di situ, nanti bakal dikasih sama personal assistant gue untuk isi beberapa pertanyaan sebelum nanti dapat detail soal private class itu seperti apa. Oke, itu aja mungkin. Kita masuk ke sesi Q&A ya, question or concern. Nah, oke, fokus lain ke KC ya, gimana itunya? Ya, thank you Kore buat sharingnya. Ya, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan boleh dong ditanyakan. Karena belum ada pertanyaan masuk nih, boleh langsung raise hand aja. Di reaction ada. Untuk langsung bertanya ya. Apakah ada teman-teman? Oke, dari Bro Anton. Boleh Bro, silakan. Ya, Bro Ray.
Saya mau silakan. tanya, tadi melihatnya melalui trading ekonomik ya. Nah, itu apakah semua industri ada di situ? Kemudian yang kedua, kalau saya lihat ini sebenarnya analisisnya berdasarkan fundamental analisis ya. Apakah tidak juga melihat technical analisisnya? Itu aja, Bro. Oke. Thank you buat Bro Anton pertanyaannya. Yang pertama adalah di trading economics itu hampir semua komoditas ya ada di situ. Jadi semua produk atau ya kebanyakan produk yang dijual secara global itu ada ya di sana. Tinggal teman-teman pakai aja tradingeconomics.com itu gratis. Terus yang kedua, ya rata-rata kalau teman-teman dengerin penjelasan gue dari awal sampai akhir, gue nggak ada ngomongin sama sekali soal technical analysis ya. Karena gue tidak menggunakannya ya, dan gue tidak menghakimi juga orang yang menggunakannya, dalam pengertian bahwa gue tidak share sesuatu hal yang tidak gue lakukan atau tidak gue pahami ya. Jadi gue pure hari ini pakai value investing, analisanya cuma fundamental. Kalaupun gue nggak bisa bilang gue pakai teknikal ya, lebih tepatnya misalnya nih ada contohnya, salah satu yang tadi pas gue bahas LSIP study case itu gue bilang di 1080 harga sekarangnya, misalnya gue bilang oh harga sekarang sudah cukup oke buat masuk misalnya, itu karena gue cuma lihat sederhananya 3-6 bulan terakhir misalnya harga sahamnya di situ-situ aja, artinya sideways. Nah kalau perusahaannya udah bagus, under value terus sideways, artinya masih di situ-situ aja, gue akan mulai masuk. Jadi itu yang gue gunakan, nggak teknikal yang macam-macam sih. Kalau yang teman-teman mungkin di luar sana banyak ajarin yang model macam-macam, itu tidak gue gunakan sampai hari ini. Ya buat yang menggunakan juga nggak ada masalah sih. Ya cuman kalau Bro Anton nanya gue, personally gue hanya menerapkan value investing aja. Jadi company yang bagus, under value, and then ya pada waktunya sih gue percaya dia bakal naik sendirinya gitu. Ketika memang analisa kita PR yang kita udah lakukan memang udah tepat. That's it. Oke, semoga menjawab, Bro Anton. Thank you, Bro. Ya. Oke, thank you Bro Anton untuk pertanyaannya. Apakah ada lagi dari teman-teman? Mumpung, oke, siapa nih? Hai Ica. Oke, Kak Ica. Ini my questions might be sounds a little bit stupid, but karena aku masih baru banget, jadi aku masih mau nanya yang tadi itu yang di analisa risk and reward. Ya. Itu kan di situ ada harga yang 1080, 920 rupiah itu ya. Nah itu sama saya masih agak kurang paham di situ tuh maksudnya itu harga satu lembar saham atau harga barangnya di pasaran yang dijual di masyarakat. Oh ya. Oke, yang tadi kebetulan risk and reward itu ngejelasin soal harga per lembar sahamnya saat ini. Oh. Jadi misalnya ya 1080 itu Corey ambil dari harga saham LSIP per tanggal 8 September waktu itu pada saat. Jadi karena mungkin Aicha belum mulai ya. Jadi minimal beli saham itu kan minimal belinya satu lot. Satu lot tuh 100 lembar. Jadi tinggal kamu kaliin 1080 kali 100 lembar. Itu 108.000 masalah ya. Ya, itu minimal belinya. Yang satu lembar itu kalau nggak salah yang 50 rupiah itu ya. Iya, 50 rupiah itu harga saham yang paling rendah ya untuk sekarang. Dan biasanya itu memang company-nya jelek. Jadi ya nggak perlu dilihat sih biasanya saham-saham 50 perak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Kak Rey. Welcome. Ya. Oke. Oke. Selanjutnya apakah ada lagi teman-teman? Oke, dari Bro Sugiharto. Silakan, Bro. Ya, halo Ko. Ya. Ko mau tanya nih. Sebenarnya kan maksudnya harga saham itu naik turun kan karena ya seperti tadi yang Corey jelaskan, maksudnya ada demand, ada supply gitu kan. Maksudnya harga saham naik ya karena mungkin demand-nya banyak nih, hukum ekonomi juga gitu kan. Benar, setuju. Nah,
saya ngerti kan Core ini kan fundamental banget nih, fundamental banget. Iya. Tapi kan maksudnya tujuan kita di pasar saham itu kan untuk mendapatkan profit kan sebenarnya. Setuju. Kayak kita ingin agar saham yang kita beli itu harganya naik. Yes. Dan berarti kan kita menginginkan gimana yang bilangnya? Berasumsi bahwa maksudnya setelah kita beli bakal banyak demand terhadap saham ini gitu loh. Oke. Terus untuk aku mikirnya untuk contoh saham LSIP ini kan saham CPO. Yes. Saham CPO ini kan sekarang kan maksudnya ada isu ESG ya kalau nggak salah ya. Yang untuk isu ESG dan biasanya harga saham itu naik kan biasanya tentu saja harus ada demand yang besar kan. Yes. Demand yang besar itu kan datangnya itu pastinya dari fund manager, dari orang-orang yang punya dana yang besar seperti mungkin BP Jam Sostek atau misalnya dana asing yang masuk ke saham tersebut agar saham tersebut naik gitu loh. Ya. Tapi karena ada isu ESG ini, ya mungkin saja fund-fund manager asing itu kan sudah gak tertarik ke saham-saham CPO seperti ini. Apakah itu ada masuk gak ke analisa Korea? Atau Korea cuma lihat, oh fundamentalnya bagus, jadi aku masuk aja gitu loh. Penasarannya itu aja sih. Good. Itu ya. Cukup bro pertanyaannya, masih ada? Itu aja sih Korea. Itu dulu ya. Oke, sip. Ya, itu dulu. Ini pertanyaan yang menurut gue sangat bagus sekali ya. Jadi jujur memang kita masuk ke pasar saham, gue setuju kalau kita bilang bahwa ya alasan apapun orang masuk ke pasar saham ya pengen dapat cuan, pengen profit, pengen pada ujungnya kalau kita bilang financial freedom dan sebagainya itu kan hanya efek doang ya. Tapi pada konsep sederhananya ya orang pengen untung, selesai. Iya. Ya kan? Cuma masalahnya adalah semua orang masuk pasar saham, gue pengen cuan, gue pengen profit. Terus yang rugi siapa? Ya nggak? Kalau kita mikir. Semua orang masuk kan dengan ambisi, dengan tujuan, gue pengen cuan di pasar saham. Semua orang masuk dengan mentalitas seperti itu. Nggak salah sih. Tapi kalau teman-teman mikir, iya sih, semua orang pengen cuan di pasar saham. Terus selama ini yang rugi siapa ya? Karena kan harus, contoh nih, gue beli di harga saham 1.000. Ya, harga saham A 1.000. Berarti kan ketika gue beli ada orang yang jual itu di harga 1.000. Ya, betul. Berarti sahamnya pindah ke gue nih ya. Kita bahas-bahas pemikiran-pemikiran sederhana yang teman-teman nanti ini bakal jadi fondasi juga sih dalam berinvestasi. Ya, gue beli di 1.000. Karena gue percaya misalnya, value-nya 2.000. Contoh. Yeah. Nah, terus orang yang jual ke gue 1.000, dia bisa jadi dia mikirnya bahwa, saham ini ya udah nggak menarik lagi ya, maksudnya udah turun banyak dan sebagainya. Udahlah gue jual rugi aja lah. Bisa jadi dia mungkin belinya di 1.200. Berarti dia jual ke gue rugi dong. Betul. Betul kan? Nah, berarti ada orang yang rugi di posisi ini, benar kan? Ada orang yang rugi. Nah, terus ketika saham itu pindah ke gue di 1.000, gue tidak, mungkin dia habis gue beli 1.000, dia turun nih ke 900, ke 850, terus gue lihat, masih nggak ada masalah, gue lihat masih oke aja, gue bertahan kan, artinya kan gue nggak beneran rugi. Iya, floating loss. Kan? Yeah. Floating loss. Dan apa yang terjadi ternyata 6 bulan lagi dia naik 1.500, 1.700, 1.800, oke gue jual, gue untung dong. Iya. Karena gue beli di 1.000 tadi. Iya. Nah, terus ada dong orang yang pindah, belinya di 1.700, di 1.800, beli barang gua, beli saham gua. Iya. Nah, ternyata setelah dia beli di 1.800 saham yang menurut gua udah kemahalan tadi, karena sudah terlalu hype, sudah semua orang ngomongin, dia pindah 1.800. Ternyata semua orang banyak jualan. Saham itu turun lagi. Terus yang rugi siapa? Ya orang yang pegang di 1.800 kan sekarang posisinya. Karena mungkin dia percaya bahwa, harusnya saham ini di 3.000. Atau di 2.500 deh, dia bisa naik lebih kenceng lagi. Iya. Nah, terjadinya fluktuasi emosi antar orang yang beli dan jual setiap hari, itulah yang membentuk harga saham in short period of time. Makanya Benjamin Graham bilang, father of value investing, dia bilang dalam jangka pendek,
pasar saham itu seperti voting machine atau mesin voting. Yang mana lebih banyak orang yang tadi seperti Bro Sugi bilang, oh yang demand-nya mau beli banyak, ya harganya naik. Terus yang jualannya banyak, ya harganya turun karena tekanan jualnya banyak. Like a voting machine. Tapi in a long term, pasar saham is like weighing machine atau mesin penimbang, dia bilang. Nah, lu tahu bahwa Benjamin Graham itu seorang profesor waktu itu di 1950-an something. Dan di Amerika pasar sahamnya lebih lama lagi. Dan research yang mengatakan bahwa mostly orang masuk ke pasar saham dengan intensitas lebih banyak trade, ya maksudnya dia jual beli. Semakin sering dia ngelakuin itu, biasanya kesalahannya makin banyak. Ya, biasanya ruginya lebih banyak karena emosi kita main terus kan. Jadi kita tidak lagi melihat saham itu kayak perusahaan. Kita hanya lihat dia sebagai harga saham yang naik turun. Nah, perbedaan mindset dan persepsi inilah yang kadang-kadang bikin pemula tuh bingung. Ya, gue paham sih, Bro Sugi bilang bahwa ya benar sih, memang saham akan naik turun dengan adanya sentimen, adanya berita, dan sebagainya. Nah, tapi seberapa banyak orang yang bisa precisely kayak contoh misalnya, kalau teman-teman tanya gue, besok misalnya IHSG, indeks harga saham gabungan kita bakal turun nggak ya, bakal anjlok nggak ya, gara-gara misalnya the Fed mau naikin suku bunga, terus dia bilang ada isu tapering dan sebagainya, isu-isu global lah ya, yang bikin kayaknya wah pasar saham jadi bahaya nih sekarang, kita mungkin wait and see dan sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu kan unpredictable kan, di luar kendali kita, dan setiap hari akan ada, nggak ada berita yang bilang bahwa hari ini dunia damai, nggak ada, berita nggak bakal laku kayak gitu. Jadi akan selalu di-create bagaimana ya gue nggak usah bilang bahwa di banyak behind the shadow man yang nge-create hari ini punya dunia, ya maksudnya mau nge-create berita ini, mau bikin komoditas ini naik atau turun, dan itu semua ada orang di belakangnya yang kita nggak bisa tahu, ya, yang punya kepentingan. Tapi satu hal yang gue percaya adalah seperti ini. Kenapa gue sangat ini ya, tadi Bro bilang, wah Ray kamu fundamentalis sekali ikut value investing dan sebagainya. Itu juga ada alasan, Bro. Alasannya apa? Sederhananya gini, gue lihat hari ini salah satu investor yang paling berhasil, teman-teman tahu semua, Warren Buffett. Ya, bahkan 10-15 tahun terakhir dia selalu menjadi salah satu orang terkaya di dunia, top 10, masuk top 10 ya. Walaupun sekarang disalib sama Jeff Bezos, Elon Musk dan sebagainya, yang industri teknologi, tapi nggak ada orang yang bisa pungkiri bahwa dia consistently selama puluhan tahun jadi kaya di pasar saham. Ya, artinya ada satu hal yang dia lakukan, yang dia terus lakukan, ya kan, dalam metode investasinya. Ngapain gua nyari satu metode baru yang belum tentu proven, yang hari ini banyak orang bicarakan? Entah, gua nggak usah sebut misalnya bandarmologi lah ini. Gua nggak bilang area itu sesat ya, maksudnya mungkin mereka ada based on fakta mereka sendiri. Tapi gue akan jauh lebih proven mengikuti orang yang sudah berhasil. Metode yang sudah berhasil. Selama puluhan tahun. Bukan cuma 1-2 tahun ya. Puluhan tahun. Dengan fluktuasi market yang macam-macam. Dan Buffett konsisten, make profit 23,8% setahun. Ya. Entah itu ada market crash, terus bullish lagi, dan sebagainya. Average, dia make profit 23,8%. Hari ini hartanya 1.000 triliun plus. Dan gue ketemu siapa lagi misalnya, mungkin kalau di Indonesia teman-teman ada tahu Pak Lo Keng Hong ya, jadi triliuner juga. Umur 30 dia baru start invest, sekarang umur 62 tahun mungkin hartanya mungkin ada mungkin 4-5 triliun. Ya, nggak mudah. Jadi berhasil jadi triliuner juga pakai value investing. Dan terakhir di 2019 kemarin pas sebelum pandemi, gue masih sempat belajar ya, ikut conference di Malaysia. Itu ada Dr. Niwes Hemfachira Farakon, yang mungkin beberapa teman sudah tahu, gue sering mention di IG ya, sebut namanya. Beliau juga teman-teman tebak deh, duit pensiun dia umur 51 tahun ya, 9 miliar waktu itu ya.
duitnya jadi berapa setelah 22 tahun investasi? Bro Sugi deh, ini nggak tahu ngetes dia ngikutin terus nggak ya. Jadi duit pensiunnya 9 miliar nih bro, kalau di-convert duit rupiah, umur 51. Dia 22 tahun investasi saham, pakai value investing juga. Duitnya jadi berapa? Tebak angka aja deh. Sebutin angka, 9 miliar jadi berapa? 22 tahun. 22 tahun. Iya. 22 tahun. Ya, jadi berapa? Jadi berapa? 5 miliar. 500 miliar ya, oke. Duitnya jadi 3 triliun. 3.000 miliar. Dari 9 miliar ya. 22 tahun, pakai value investing juga, invest di bursa saham Thailand. Thailand itu masih negara berkembang, kayak Indonesia lah, mirip-mirip. Dan dia juga bilang, gue pakai value investing. Ya, inspirasinya Warren Buffett. Berhasil juga pada akhirnya. Jadi maksud gue, yang lain-lain gue nggak tahu. Yang lain-lain gue mungkin ada mungkin di kalangan let's say trader gitu ya. Namanya gue lupa siapa ya. Pokoknya ada satu orang, lupa gue. Jesse Livermore kalau nggak salah. Ya, nanti teman-teman search mungkin biografinya. Jesse Livermore. Salah satu trader yang cukup terkenal ya, karena waktu itu dia pernah pokoknya profit besar dalam short period of time ya, dalam jangka waktu yang pendek. Terus orang-orang pada masa itu bilang, wah Warren Buffett it's old style, nggak berfungsi lagi. Sekarang tuh modelnya kayak gini ya, trading cepat kayak gini, baru dapat duitnya cepat. Tapi teman-teman tahu apa yang terjadi? Nggak berapa lama ada satu kejadian black swan kalau nggak salah. Jadi pokoknya market crash dan sebagainya. Portfolio dia hancur berantakan ya, terus kalau salah dia entah pakai margin atau pokoknya loss-nya gila-gilaan, stres akhirnya pokoknya ujungnya bunuh diri, matinya bunuh diri. Nah, gue nggak mau jadi kayak gitu ya, gue nggak mau gue tiba-tiba nih tahun depan kaya tajir melintir gitu ya, jadi mungkin ya harta gue jadi ratusan miliar, terus 5 tahun lagi duit gue habis, minus, nggak jelas gitu ya, stres ngeliatin portfolio, akhirnya bunuh diri. Ya gue nggak mau. Nah, sedangkan kenapa teman-teman lihat gue sangat antusias banget pakai value investing dan terus mempraktekannya sampai hari ini. Gue sudah research hampir semua value investor, baik itu di dunia maupun di Asia, rata-rata umurnya panjang. Itu satu. Ya, ada satu Irving Khan itu mungkin baru meninggal kemarin 2015, umurnya 105 tahun. Terus ada satu lagi Walter Schwartz, teman sekerjanya Warren Buffett, itu meninggalnya umur kalau nggak salah 85 atau 90 tahun. Dan sederetan tokoh value investor yang lainnya. Yang terakhir itu di Jepang juga ada, namanya Wahei Takeda. Dia punya saham-saham di perusahaan TBK di Jepang kalau nggak salah minimal 5-10% namanya ada. Itu juga meninggalnya kurang lebih mendekati 100 tahun juga. Dan kemarin yang gue ketemu Dr. Niwes Hempaciravarakon itu umurnya udah 73. Ya, masih sehat, masih diundang jadi pembicara dan sebagainya. Karena apa? Ada satu kesamaan mereka. Hidup mereka nggak stres. Santai, santuy. Nggak pusingin kayak gini loh. Gue tahu bahwa era sosial media hari ini mengajarkan kita untuk bisa kaya dengan cepat, ya kan? Makanya banyak lah, suruh trading lah, suruh ini itu, supaya kesannya kaya dengan cepat itu mudah. Tapi fakta di lapangannya, gue udah temuin banyak, entah itu DM, WA dan sebagainya, atau yang jadi menti gue akhirnya. Ini salah satu contoh ya. Salah satu menti gue itu sebelum masuk private class. Ya, dia punya saham itu 200 juta kalau nggak salah. Dia bilang, Kore ini gue abis masuk nih. Dia baru langsung cerita panjang lebar. Belum ngomong apa-apa udah chat WA. Kore ini gue bertahun-tahun gue ngumpulin duit ini 200 juta. Terus masuk ketika waktu itu pas IHSG kita lagi crash ya. Jadi dia dapat banyak saham-saham yang mungkin murah waktu itu. Dalam berapa bulan, kayaknya 3 bulan, duitnya 200 juta jadi 300 juta. Naik 50%. Dia pikir bahwa cuan di saham semudah itu. Apa yang terjadi? 300 jutanya, 3 bulan berikutnya dia bilang, kau tahu nggak 300 juta ini jadi 100 juta katanya. Ya, duit profitnya hilang, modalnya sisa setengah. Hanya butuh waktu 6 bulan.
Padahal dia ngumpulin duit itu bertahun-tahun. Nah, apa pesan message-nya adalah gini. Gue nggak mau teman-teman kayak mikir bahwa, ya Corey kalau bisa lebih cepat, kenapa harus pilih sebuah metode yang lama gitu ya. Nah, itu dia kenapa Jeff Bezos ketika nanya si Buffett, gue udah pelajari investing kamu ini gayanya simple banget, sederhana. Kenapa nggak semua orang aja ikutin gaya investasi kamu? Buffett bilang, because nobody wants to get rich slow. Karena tidak semua orang pengen mau kaya dengan secara pelan. Karena memang pelan. Gue harus akuin itu. Tanpa kesabaran, tanpa passion tadi, kita bakal kayak gila lama banget. Tapi kan gue nggak bilang bahwa habis kita invest saham kita tidur aja. Enggak kan? Kita kan ya udah tetap aktivitas kita, tetap yang kerja, yang tetap bisnis. Tiap bulan tetap kita invest dengan lebih banyak. Nanti one day, ya gue sih hopefully 10-20 tahun dari hari ini kita sendiri menikmati itu ya. Minimal portfolio kita miliaran, bisa mencukupi biaya dan gaya hidup sesuai versi kita masing-masing. That's the issue. Jadi, cuman ide ini nggak menarik bagi sebagian anak muda. Nunggu 10-20 tahun kok. Lama banget. Tapi gue bisa yakin, bisa gue katakan bahwa bahkan hari ini dari start gue umur 15 tahun sampai hari ini 24, 9 tahun itu berlalu seperti cepat banget guys. Dan itu akan berlalu. Tapi jadi apa setelah 10-20 tahun itu yang menentukan teman-teman semua dari apa yang kita lakukan hari ini. Termasuk tadi, kalau kita cuman ikut-ikutan, nggak belajar apa-apa, ya nggak jadi apa-apa. Bahkan lebih lucu lagi, kalau teman-teman pernah dengar Buffett bilang gini, banyak orang kaya yang naik Rolls Royce, nanya advice investasi sama orang yang naik Subway. Itu ada Subway itu kereta bawah tanah di Amerika. Jadi biasanya broker-broker ya. Ya kalau dia kaya ngapain dia jadi broker lagi gitu kan. Tapi orang yang naik Rolls Royce ini nanya yang hari ini beli saham apa ya? Nanya si broker yang naik Subway itu. Aneh kan gitu kan. Harusnya yang kaya harusnya nanya yang lebih kaya lagi tuh, belajar. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin gue, kalau Bro Sugi tadi nanya, kenapa gue sangat ini banget? Ya karena itu. Karena gue menemukan banyak, even mereka nggak jadi orang terkaya di dunia, tapi mereka tetap digolong jadi orang yang berhasil. Ya berhasil tuh nggak cuma secara materi ya, tapi gue ngelihat gaya hidup. Ya, mereka rata-rata sederhana, maksudnya mereka tahu meaning of sukses mereka apa, nggak cuma sekedar materi. Ya makanya kalau kalian lihat banyak value investor itu hidupnya nggak glamour kayak lebay gitulah. Justru kadang-kadang orang yang baru kaya yang lebay gitulah. Cuman ya itu filosofi kenapa gue senang sama value investing. Terus baru sedikit menambahi yang soal ada isu dan sebagainya soal CPO ini. Sebenarnya itu udah sejak lama, bertahun-tahun yang lalu. Ya, Eropa itu ngomongin bahwa kelapa sawit itu merusak inilah lingkungan, hutan dan sebagainya. Itu cuma satu tujuannya. Mereka juga ada produksi minyak sendiri ya, minyak jagung, minyak kedelai dan sebagainya. Itu lebih mahal masalahnya. Minyak-minyak itu lebih mahal dan mereka mau jualan itu. Jadi mereka seberusaha mungkin gimana caranya untuk bikin kayaknya isu-isu ya sama kayak batu bara lah. Ya kan selalu ada isu bahwa nggak polusi lah dan sebagainya. Tapi tetap masih kita pakai kan. Masih digunakan. Dan menurut my own perspective adalah minyak nabati ini ya atau minyak kelapa sawit ini selama mungkin 5-10 tahun ke depan masih akan terus digunakan. Karena tidak mudah untuk temuin substitusinya. Ya, apalagi khususnya kayak misalnya China ya, Tiongkok, India gitu-gitu, yang populasinya besar ya, 1 miliaran orang, nggak semua orang tuh mampu guys. Indonesia 200 jutaan orang, suruh kita pakai minyak olive oil misalnya yang 1 liter 100.000 atau 80.000, gila lu suruh gue makan minyak nanti dia bilang daripada beli daging dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang menurut gue logically itu kita juga harus pahami. Kita harus lihat juga, berita ini nih apakah isu yang serius atau cuman ya memang akal-akalan ada sebagian negara yang pengen ya lu jangan laku-laku banget lah jualan lu gitu. Itu sih. Jadi menurut gue oke, kita perhatiin itu, tapi kita harus bisa merasionalisasikan juga terhadap berita-berita yang kita terima. Itu Bro Sugi.
Semoga menjawab ya. Cukup menjawab nggak? Cukup. Oh ya. Cukup, Thank you ya, Corey. Thank you, Corey. Oke, next mungkin ada lagi? Izin bertanya. Oke, siap, Bro Andre. Jadi kan kalau nggak salah Warren Buffett tuh ada ambil kata-kata jadilah rakus ketika orang lain ketakutan. Kalau menurut Bang Ray bisa nggak dijelaskan apa yang dimaksud Warren Buffett tersebut? Jadilah rakus ketika orang lain pada ketakutan ketika masuk. Mungkin itu sekian. Terima kasih. Oke. Ini menerjemahkan quote ya. Oke. Sebenarnya itu lebih tepatnya quote-nya itu jadilah serakah ketika mayoritas orang pada takut, dan jadilah takut ketika mayoritas orang pada serakah. Atau bahasa Inggrisnya, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, Buffett itu kan udah pengalaman puluhan tahun di pasar saham, dan dia sangat tahu sekali bahwa emosi daripada pelaku pasar itu yang mendrive mereka beli dan jual saham. Bahkan gue bisa katakan mungkin 90% orang yang masuk ke pasar saham itu ya jual beli tiap hari nggak jelas ya karena emosi, ya kan? Nah itu yang dimaksud dengan Buffett misalnya, sebuah saham udah banyak dibicarain terus naik gila-gilaan terus naik, dan kita yang orang awam ngerasa wih gila nggak tahan ini ya, kayaknya gue harus ikutan beli. Karena mana tahu dia bakal bisa naik lebih tinggi, dia pasti bisa naik lebih tinggi lagi. Ternyata ketika itulah kita beli, kita nyangkut parah habis itu ya. Itu juga yang terjadi misalnya teman-teman kalau misalnya perhatiin waktu itu pas masih awal 2021 ya, masih rame misalnya cerita-cerita soal vaksin baru masuk dan sebagainya ya. Apa efeknya ya, saham-saham kayak Indofarma, Kimia Farma terus naik sampai harganya 7.000, sempat 7.000 selembar sahamnya. Terus apa yang terjadi? Nggak perlu 2-3 bulan sahamnya sekarang turun sampai ke 2.300-an something. Ada nggak yang beli di 7.000? Ada, ya kan? Tapi ada nggak mungkin yang untung di saham itu? Ada. Gue selalu bilang gini, orang yang untung di saham-saham yang naik banyak itu, hype itu ada nggak? Ada. Tapi yang buntung lebih banyak. Ya kan? Karena ingat, selalu di pasar saham akan ada yang untung, ada yang rugi. Nah, tinggal kita nih masuk ke golongan yang mana. Kalau gua akan seminim mungkin untuk tidak melakukan keputusan ketika gua tidak yakin sama keputusan itu. Nah, tadi kalau balik, kita harus serakah ketika orang-orang pada takut, itu adalah ngomongin ketika sebuah saham udah turun banyak gitu ya. Dan kita tahu pasti bahwa sebenarnya bisnisnya bagus dan ya mungkin terserang isu tertentu pada hanya keadaan sementara, itulah saatnya kita buat serakah, buat kita masuk. Ya karena pasti sahamnya udah murah banget. Nah, ketika pada waktunya orang-orang pada sadar bahwa wah nggak seharusnya dia semurah ini, sahamnya naik banyak, ya waktunya kita jualan, bukannya waktunya kita ikut beli lagi. Jadi sebenarnya teori investasinya sederhana ya, tinggal kita melakukan kebalikannya aja dari orang yang pada umumnya. Cuman nggak banyak orang bisa melakukan itu. Kenapa? Karena psikologi, karena emosi. Kita seringkali mengambil keputusan karena emosi, bukan karena logika. Ya kan? Kita kena iklan tertentu, kayaknya barang ini bagus ya, dan sebagainya. Padahal kita nggak butuh. Tapi kita jadi beli. Keputusan emosi. Makanya ada satu quote juga bilang 80% decision yang kita buat itu karena emosi, bukan karena logik. Nah, jadi kalau kita nggak bisa menguasai emosi kita, selamatlah masuk ke trap pasar saham yang tiap hari penuh dengan emosi. Jadi gue sendiri makanya gue nggak ada masuk ke satupun grup saham hari ini. Ya cuma ada yang grup alumni aja, grup alumni private class itu pun gue hanya muncul kalau misalnya gue ada kasih informasi tertentu atau ada mau alumni gathering, gue muncul. Nah hari-hari biasanya gue hampir kita nggak ada bicarain saham apa ya besok yang bakal nggak. Jadi itu yang membedakan. Oke, bro, semoga menjawab ya. Oke. Masih ada lagi? Ada lah. Kok dari Bro Anton lagi. Bro, boleh bro, silakan. Kita sampai jam berapa Kak ininya? Q&A? Kita maksimal sampai jam 11. Oh ya. Sama. Oke, siap.
Ini pertanyaan terakhir sih. Oke. Sip. Bro Anton boleh? Silakan. Oh iya. Tadi saya tanyakan di chat. Jadi untuk value investing ini average berapa lama untuk keep sahamnya, sama entry point-nya itu kapan kalau fokusnya berdasarkan fundamental analysis. Karena terjadi juga kan fundamental bagus, tapi secara technical chart-nya di bottom. Contohnya Unilever. Itu aja, bro. Oke. Ngomongin time frame investasi ya, jadi sebenarnya gini. Salah satu kelemahannya di value investing adalah kita nggak bisa, mungkin kelemahan yang lain juga ya kayaknya. Tapi mostly lah ya, di value investing tuh kita nggak bisa tahu pasti bahwa saham itu kapan akan naik sesuai value yang kita inginkan. Ya, itu yang teman-teman perlu pahami. Cuman menurut pengalaman sekali lagi, 5 tahun terakhir, biasanya saham yang gue beli paling cepat naiknya sesuai value yang gue inginkan itu 2 bulan. Paling lama 1,5 tahun. Ya. Dan tiap kali gue memutuskan untuk invest, itu gue udah siap hold paling lama maksimal 3 tahun. Itu I keep in my mind gitu. Cuman memang pada prakteknya kadang 6 bulan udah jual karena udah naik banyak dan sebagainya, udah sesuai value yang gue inginkan. Mungkin setahun bisa juga. Cuman tiap kali gue ambil keputusan investasi, ya at least maksimal 3 tahun itu gue udah siap untuk hold. Tapi walaupun pada prakteknya bisa aja di bawah 1 tahun ya. Tergantung ya, kalau memang udah bener dan mayoritas orang ngerasa bahwa ya memang itu saham bagus dan under value, ya akan naik pada waktunya. Nah, terus tadi bicara soal Unilever ya gitu ya. Unilever ini gue setuju perusahaan itu bagus ya, ROI-nya bisa 100% plus ya, jadi kayak setiap tahun itu kayak Unilever bisa ternak 1 Unilever lagi gitu ya untungnya ya. Kalau nggak salah 1 tahun tuh dia bisa untung 6-7 triliun Unilever. Dan modal bersihnya juga sekitar itu. Jadi tiap tahun dia kayak bisa bangun pabrik Unilever lagi. Saking lakunya produknya. Cuman dari awal sejak 5 tahun terakhir itu gue nggak pernah beli Unilever. Karena memang ya dari awal harganya secara value menurut gue premium aja, sangat mahal. Jadi kita juga nggak beli perusahaan bagus yang dihargain yang sangat mahal. Itu yang teman-teman harus catat. Jadi nggak berarti bahwa oh ya, kan banyak juga tuh yang bilang wah value investing is dead. Itu buktinya Unilever turun terus. Oh salah besar. Buktinya gue nggak pernah beli Unilever gitu ya. Karena tadi satu perusahaan yang bagus, tapi kalau dijual di value yang sangat mahal dan nggak masuk akal, ya kita nggak bakal beli juga. Nah, tadi balik sih, kalau ngomongin entry point dan sebagainya, itu balik ke gimana kita menguasai metode valuasi ya. Kalau kita udah tahu cara memvalue-nya, terus harga sahamnya di berapa, biasanya gue harga sahamnya paling gampang ketika dia menurut gue udah under value, terus dia sideways. Sideways tuh berbulan-bulan di situ-situ aja, gue biasanya akan mulai masuk di situ. Jadi gue nggak pakai technical yang macam-macam sih. Again. Ya, oke, itu aja. Semoga menjawab, Bro Anton. Clear, bro. Thank you. Oke, sip. Cukup? Kaci? Last question ya tadi. Ada lagi? Yes. Nggak ada pertanyaan lagi yang masuk. Oke. Jadi itu jadi pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A kita kali ini. Thank you untuk semuanya. Sebelum teman-teman kita selesai, kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke. Boleh dong open kameranya, teman-teman? Oke. Mana nih teman-teman yang belum buka kamera nih? Bro Sugi, Bro Adi, Bro Emerson. Oke ya, kita oke. Hitungan ketiga. 3, 2, 1.
Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, thank you semuanya yang udah join pada pagi siang hari ini. Ya, Ya. thank you semua ya. Luar biasa sekali teman-teman ya di weekend masih mau belajar. Gua sangat appreciate buat teman-teman yang bergabung. Semoga kita bisa ketemu lagi mungkin di next event ya. Kalau misalnya ada lagi ya. Thank you Bro Handa, Kezia, Andre, Aicha, Farhan, Anton, ya Adi, Bro Sugiharto. Apa lagi nih? Emerson, Bro Izal, Bro Romi. Oke. Sip. Itu aja. Oke. Gak rasa? Yep. Thank you ya semua. Thank Thank you. you, bro. See you all. Thank you. Thank you. Thank you. Makasih ya. Makasih Bang Ray. Bye semua ya. Thank you.